Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Yati Nurhayati beserta rekan saya Ibu Nurhayati dan Bapak Denny Didi Permana akan membahas tentang hak anak-anak untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari dosen pengampu Bapak Hamdan Fauzi MPD. Langsung saja ke materi yang akan dibahas oleh rekan saya Ibu Nurhayati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba membahas sedikit tentang hak anak. Seperti yang kita ketahui, hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang dari orang lain. Tawan kata dari hak adalah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan oleh seseorang untuk orang lain. Dan dalam hak anak di sini pun adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seorang anak dari orang tuanya. Tidak saja dari orang tua, anak juga memiliki hak yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 1979 Bab 2 Pasal 2 tentang kesejahteraan anak. Kali ini adalah tentang hak anak menurut perspektif Islam, yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis terbagi kepada 7 macam hak. Adalah anak memiliki hak untuk lahir ke dunia dan tumbuh berkembang sesuai dengan usianya. Tidak saja sejak ia lahir, tetapi sejak ia dalam kandungan, bahkan janin yang belum memiliki nyawa sekalipun. Untuk itu, kenapa Islam sangat tidak membenarkan seseorang melakukan aborsi. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 151 yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka." Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sesungguhnya seorang anak belumlah tahu dan mengerti mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah, jika tidak dibimbing oleh orang tuanya. Untuk itu menjadi kewajiban bagi orang tuanya membimbing anaknya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Perintahkan anakmu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena yang sesungguhnya yang demikian itu adalah menjauhkan mereka dari siksa api neraka." Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh seseorang. Begitupun dengan hak anak memiliki kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh orang tuanya sampai seorang anak tersebut mampu menafkahi dirinya sendiri. Pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Muliakan anak-anakmu dan baguskan pendidikan mereka." Berdasarkan hadis tersebut, pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan terhadap hak anak. Karena memang pada hakikatnya pendidikan adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seorang anak dari orang tuanya. Seorang anak dapat menuntut pertanggungjawaban kepada orang tua jika orang tua tersebut mengabaikan pendidikan kepada anaknya. Maksudnya adalah seorang orang tua tidak diperbolehkan untuk membanding-bandingkan atau membeda-bedakan hak anaknya, baik itu berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan urutan kelahirannya. Misalkan membanding-bandingkan antara si bungsu dan si cikal. Pasti orang tua sangat menyayangi anaknya, tapi Al-Quran dan hadis juga menganjurkan setiap orang tua untuk memperlihatkan cinta kasih kepada anaknya, sehingga anak dapat merasakan wujud nyata cinta kasih dari orang tuanya. Bermain. Setiap anak memiliki hak untuk bermain sesuai dengan usianya. Untuk itu, orang tua wajib mengarahkan kepada anaknya ke permainan yang lebih positif dan lebih bermanfaat. Kesimpulan, dari penjelasan makalah ini diambil kesimpulan bahwa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yang menjelaskan tentang hak-hak anak, yaitu antara lain 1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. 2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. 3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. 4. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 5. Mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. 6. Mendapatkan cinta kasih. 7. Hak untuk bermain. Demikianlah sekurang-kurangnya ada 7 macam hak anak yang telah digariskan oleh agama Islam. Dan ini tidak berarti bahwa 7 macam hak itu saja, sebab masih ada kemungkinan hak-hak yang lain yang belum terungkap oleh makalah ini. Mungkin cukup sekian yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.